Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita memanfaatkan waktu kita 5-7 menit untuk menyampaikan satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang insya Allah kita akan ambil dari Kitabul Jami'. Kitabul Jami' yakni kitab yang termuat dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dalam Kitabul Jami' dikumpulkan hadis-hadis yang sangat luar biasa untuk memandu kita dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar kita menjadi pribadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang bisa merealisasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya. Nah, Kitabul Jami' ini terbagi dalam beberapa bab, dan bab yang pertama adalah tentang bab adab, babul adab. Nah, ini sangat penting agar kita menjadi manusia yang beradab. Karena manusia tanpa adab tentu akan menjadi manusia yang rendah. Kita manusia tinggi, memiliki derajat karena kita menghidupkan adab-adab. Dan sebaik-baik adab adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haqqul Muslim alal muslim sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Artinya pada diri kita ini ada hak orang lain. Pada diri kita ini ada hak muslim lainnya yang patut kita penuhi, bahkan wajib untuk kita tunaikan. Memang kita punya hak kepada orang lain, maka begitu pula orang lain, dalam hal ini adalah muslim, punya hak kepada kita. Disebutkan dalam hadis ini ada 6, bukan berarti pembatasan. Karena kalau kita melihat hadis-hadis lain juga ada yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Namun 6 hal ini bila kita hidupkan, maka akan menjadi pahala yang sangat besar buat kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam. Jadi kalau ketemu, jangan dulu say hello, how are you, apa kabar. Sebaiknya kita mulai dengan salam terlebih dahulu. Dan ini ternyata akan menjadi kemudahan buat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah ucapkan salam, tebarkan salam. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian
tidak akan mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Tentu saling mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai', maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu, hal yang kecil, hal yang ringan. Idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, tahabbu, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi salam menjadi syarat untuk tumbuhnya cinta sesama kaum muslimin, yaitu dengan menebarkan salam. Maka jangan merubah syariat salam ini. Kita bangga dengan salam yang telah diajarkan dalam Islam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan itu, maka akan tumbuh cinta. Bila cinta ini tumbuh karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda keimanan. Sedangkan surga dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Bila berjumpa dengan saudara muslim, ucapkan salam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'jibhu, jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Dan di sini para ulama menyampaikan bahwa yang diwajibkan diantaranya atau yang paling utama adalah menghadiri undangan walimah. Menghadiri undangan walimah. Dalam sebuah hadis disampaikan yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman du'iya, barang siapa yang diundang, fala, dan dia tidak hadir tanpa uzur syar'i, tanpa alasan syar'i, faqad 'asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." Jadi kalau ada undangan pernikahan, maka wajib dihadiri selagi pernikahan itu secara syar'i memang bisa dihadiri. Namun bila kita tidak bisa hadir karena uzur, maka kita menyampaikan sebisa mungkin permohonan maaf untuk ketidakhadiran kita. Makanya dalam redaksi yang lain juga disampaikan, idza du'iya ahadukum ila walimati ursh falyujib, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, hendaklah dia menghadirinya. Jadi ini hak seorang muslim, haknya mereka mengundang kita, maka hak mereka pula untuk kemudian kita hadiri undangan mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, jika dia minta nasihat, maka nasihati dia. Dia lagi rapuh, dia lagi lemah, dia lagi keadaan yang labil, tidak stabil, maka kita sebagai saudara kasih masukan, kasih arahan, kuatkan dia, beri motivasi. Itu haknya kalau dia minta nasihat. Dan Nabi SAW setiap kali diminta untuk bernasihat, beliau menasihati. Datang orang, ya Rasulullah, ausini, nasihati saya. Nabi SAW menjawab, la tabdab, jangan mudah marah. Datang yang lain, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya satu perkataan yang saya tidak akan bertanya lagi kepadamu, yang saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain kecuali kepadamu. Maka Nabi SAW menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Datang lagi yang lain, bahkan secara beramai-ramai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kannahu muwaddi'in fa'ausina, seolah-olah ini adalah nasihat terakhir, maka tambahkanlah, berilah nasihat kepada kami. Maka Nabi SAW bernasihat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wa ta'ati wa in ta'amaru alaikum abidun, dan seterusnya. Dengarkan dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba, budak. Itu bentuk teladan buat kita bahwa
Nabi SAW bila diminta nasihat maka beliau beri nasihat. Dan di sini hak mereka bila mereka datang minta nasihat kepada kita, sebab memang agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Yang berikutnya kata Nabi SAW, wa idza atwasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin dan memuji Allah. Jadi syaratnya adalah bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini sunahnya ketika ada saudara kita yang bersin lalu kita mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah, maka fasammithu kata Nabi, doakan dia. Jawab ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Di sini juga menjadi dalil bahwa kalau bersin ucapkan alhamdulillah, jangan yang lain. Atau jangan hanya diam sekedar lap ingus atau lap air yang keluar itu, lap kemudian tanpa zikir. Padahal sunnahnya adalah fahamidallah, pujilah Allah ketika bersin, alhamdulillah. Maka yang mendengarkan itu wajib menjawab. Yang disunahkan yaitu yarhamukallah. Maka yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena ini disebutkan dalam hadis yang lain, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Jika bersin salah seorang di antara kalian, maka ucapkan alhamdulillah. Jika bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Sunnah hukumnya, tidak wajib. Tetapi yang mendengarkan, falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Maka kata Nabi SAW, hendaklah menjawab yang tadi lagi bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita saudaranya menjawabnya dengan apa? Yarhamukallah. Ini harus dihafal ini, karena jawaban ini wajib. Setiap orang wajib mendoakannya, yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka bila kita yang mendengarkan orang bersin memuji Allah tadi mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi falyakul, hendaklah mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu penjelasannya. Jadi yang bersin kembali mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang kelima adalah wa idza marida fa'udahu. Jika dia sakit, jenguk. Jika ada saudara kita sakit, maka jenguklah dia. Kuatkan dia, motivasi dia, doakan dia. Syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Begitu Nabi SAW ketika menjenguk orang sakit, yang mendoakan yang sakit lalu mengucapkan la ba'sa. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. La ba'sa, tidak apa-apa ini. Tahurun insyaallah, sebagai pembersih insyaallah. Jadi dikuatkan, dimotivasi orang sakit. Ditumbuhkan jiwa optimisme kesembuhan. Jangan ditambah ditakut-takuti. Ini akan membuat dia semakin drop, semakin menambah beban pikirannya, akhirnya stres, bertambah penyakitnya. Lihatlah Nabi SAW justru mendoakan dia. La ba'sa, tidak apa-apa, tidak apa-apa ji, tidak apa-apa, tidak apa-apa ini. Insyaallah. Tahurun. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa ini, insyaallah jadi penyembuh. Jadi penebus dosa. Selama ini mungkin kita punya kesalahan-kesalahan. Semoga dengan sakit ini itu menjadi penggugur dosa, sehingga di akhirat tidak lagi kita disiksa gara-gara dosa kita. Sudah ada sakit ini penebusnya. Itu kita kuatkan orang yang sakit. Bahkan termasuk keutamaan yang tercantum dalam Jami' At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ya'udu musliman ghudwatan, berpagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit." Dia pagi-pagi sudah pergi, ada saudaranya sakit, segera dia pergi jenguk, dia besuk. Maka kata Nabi SAW, illa shalla alaihi sab'una alfa malak. Maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hatta
yumsi, sampai sore hari. Yang malaikat mendoakan, bukan yang sakit tadi, orang yang menjenguk orang sakit didoakan 70.000 malaikat, doa malaikat 70.000 lagi. Kalau cuma 1-2 malaikat yang berdoa, itu sudah luar biasa. Nah ini 70.000 malaikat mendoakan orang yang lagi pergi menjenguk orang sakit, dan doanya itu mereka panjatkan sampai sore hari. Luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, wa in adahu ashiyatan, bila dia menjenguknya di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan bila dia pergi menjenguknya sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya juga akan disiapkan seekor domba di dalam surga. Ini hadis yang hasan, berasal dari Jami' at-Tirmidzi, merupakan keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah wa idza mata fattabi'hu wa idza mata fatba'hu. Ya, dua beberapa redaksinya. Jadi menjadi hak saudara kita, bila ada yang meninggal maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk melayat jenazah saudara kita muslim. Nabi SAW bersabda dalam As-Sahihain, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man syahidal jinazata, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah, hatta yusalli alaiha falahu qirat, barang siapa yang menghadiri pemakaman jenazah hingga disolatkan, jadi hadir kemudian terus dia kawal, dia datang sampai jenazah disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat pahalanya. Nanti kita sebutkan di akhir hadis apa yang dimaksud 1 qirat. Kemudian waman syahidaha hatta tudfana falahu qiratan, dan barang siapa yang menghadirinya sampai dimakamkan, jadi bukan hanya sholat, sampai dimakamkan dia ikut menghadiri pemakaman, penguburan, maka baginya pahala 2 qirat. Qila, maka ditanya kepada Rasulullah SAW, wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Qala, maka Nabi SAW menjawab, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar pahalanya. Jadi kalau cuma sampai menyolatkan kemudian mungkin ada urusan dia pergi, atau dia hanya menyolatkan kemudian pergi, 1 qirat. Tapi sampai pemakaman, penguburan, 2 qirat. 1 qirat 1 gunung besar, 2 qirat 2 gunung besar. Pahalanya sangat besar sekali. Maka inilah 6 hak seorang muslim. Mudah-mudahan bisa kita selalu hidupkan sunnah-sunnah ini, kita tunaikan sehingga kita mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat para hadirin dan hadirat sekalian, para teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Apa yang kami sajikan tentu kami berharap juga untuk pengingat kami pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.